Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel dimanapun Anda berada. Pagi ini kita bersyukur kita bisa datang kembali bersama-sama beribadah. Dan walaupun masih tetap kita berada di rumah masing-masing, tapi kita percaya itu tidak mengurangi kuasa Tuhan dan urapan Tuhan untuk kita semua. Mari saudara, kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak saudara untuk bersaat teduh sejenak. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, perlindungan Allah, penyertaan Tuhan sampai dengan hari ini kami masih merasakannya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami setiap anak-anak Engkau Tuhan dimanapun kami berada, kami mau datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami rindu bersekutu dengan Engkau, memuji membesarkan nama Engkau Tuhan. Kami rindu membawa setiap pujian penyembahan kami kepadamu Allah. Inilah kerinduan kami Tuhan, kami bawa ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan ku rindu
menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami rindu diam di dalam hadirat Engkau Tuhan, dan membawa hidup kami untuk terus Tuhan Engkau urapi kami di setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Karena hanya Engkau satu-satunya harapan kami. Kau Allah yang luar biasa, yang selalu menepati janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau begitu senantiasa mengasihi kami Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya terus ada di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami datang kepadamu Tuhan, kami membawa hidup kami untuk terus Tuhan kami diubahkan. Semakin hari Tuhan kami menjadi semakin seperti Engkau Tuhan, melakukan setiap jalan-jalan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Banyak jiwa melihat kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya nama Engkau dimenangkan Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan karena kasih setia Tuhan mengalir melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. 1 minggu sudah kami lewati tanpa Engkau meninggalkan kami. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini juga kami menyerahkan hati kami, hidup kami Tuhan, untuk kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu. Kami mau merasakan sukacita berkat Allah yang luar biasa melalui ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Kau urapi setiap kami masing-masing Tuhan. Biarlah sukacita kasih Allah mengalir dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih setia Tuhan selalu di dalam kehidupan kami. Untuk itu saudara, mari kita memuji Allah kita, karena seumur hidup kita mau memuji Tuhan, sebab kasih setia Tuhan iya dan amin. Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan, ku
kehidupan kita. Mari saudara, kita persiapkan diri kita untuk kita diberkati pada pagi hari ini oleh firman Tuhan yang sebentar lagi akan kita dengar. Karena betapa dahsyat Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Allah Tuhan kami.
dunia bergoncang Tuhan, Kau tetap Allah bagi kami Tuhan. Kau tetap Allah yang senantiasa selalu setia di dalam kehidupan kami. Biar selamanya Tuhan kami merasakan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk itu pada pagi hari ini Tuhan kami bawa hati kami, karena kami rindu Tuhan terus Engkau didik kami melalui firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau bersama-sama berdoa untuk Bapak Pendeta Robi Tenggala yang akan membawakan berkat pesan firman Tuhan bagi kehidupan kami. Biarlah Tuhan setiap firman Tuhan yang disampaikan bisa menjadi jawaban bagi kami, bisa menjadi terus pegangan bagi kami Tuhan. Dan terlebih Tuhan kami mohon urapan yang dari Engkau mengurapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan di dalam menyampaikan setiap firman Tuhan. Mari Tuhan taburi hati kami dengan firman-Mu. Mampukan kami melakukan firman itu di dalam kehidupan kami setiap hari, agar banyak jiwa dimenangkan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan jam pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Gereja Keluarga Tabernakel Bandung yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar saudara? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selamat di dalam hari-hari yang seperti ini. Mari saudara, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya ajak kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah lagi kepada Tuhan. Kami masih bisa beribadah, kami masih punya nafas yang baru Tuhan, masih punya satu kehidupan yang kami bisa persembahkan kepada Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami sudah menyembah dan memuliakan nama-Mu. Biar kiranya Tuhan berkenan atas puji-pujian yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Dan Engkau turun di tengah-tengah kehidupan kami dengan perkenanan-Mu Tuhan. Memberkati kami dengan pesan-pesan-Mu Tuhan. Mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu juga Tuhan. Supaya apa yang kami terima dari Tuhan, itu merupakan pesan yang menjadi rema Tuhan, menjadi panutan, menjadi panduan, menjadi pedoman bagi hidup kami. Oh Tuhan, kami tahu Engkau baik adanya, Engkau menginginkan kami hidup di dalam cara yang Tuhan kehendaki. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami hari-hari ini, di balik itu ada cara Tuhan yang sedang mendidik hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami minta doa kami ini dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saudara, saya ajak saudara untuk membuka Alkitab kita ya, dan membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat 40. Ayat-ayat yang sudah sangat terkenal. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, shalom saudara. Hari ini adalah hari Minggu. Biasanya kita bangun lebih pagi, ya, bergegas merapikan diri dan dengan berpenampilan rapi pergi ke yang namanya gereja ya saudara ya. Satu ritual mingguan yang sejujurnya nikmat, nyaman ya saudara ya, sudah menjadi bagian dari hidup kami ya semua. Ibadah yang dikelilingi oleh interior ballroom yang megah, tata suara yang bagus, tata cahaya, tata visual, para pelayan altar yang bagus, dan saudara
ya itu menjadi satu ibadah yang diliputi oleh kenyamanan. Ya. Lalu saudara, dalam ibadah seperti itu kita duduk manis, berdiri, menyanyi, tepuk tangan bersama-sama. Ya saudara, beda benar rasanya ya dibandingkan dengan ketika kita melakukannya beramai-ramai atau secara pribadi. Ya saudara, ketika kita sedang di dalam ibadah online yang seperti ini saudara, ya ada perasaan seperti sedang dalam kesunyian, ya ibadah yang sendirian ya saudara ya, loneliness ya, ada yang ada di dalam ruang ibadah rohani online yang seperti ini saudara ya, hanya apa saudara, nomor satu ada Allah yang kita sembah ya, dan kita nomor dua, kita adalah jemaat satu-satunya. Dan yang ketiga saudara, gadget yang suaranya pas-pasan ya. Selanjutnya saudara ya, selanjutnya terserah Anda ya. Oh saudara, selanjutnya segala ekspresi kita terhadap Tuhan sepenuhnya ya saudara ya, dikendalikan oleh gerakan hati kita, oleh dorongan Roh Kudus. Saudara ya, tidak ada worship leader yang akan menuntun kita, encourage kita ya saudara ya. Tidak ada orang-orang di sebelah kita yang mencolek kita, ayo kita berdiri, ayo kita tepuk tangan dan seterusnya saudara ya. Semuanya saudara, Anda harus menginisiasinya secara pribadi. Tidak akan ada orang yang menuntut atau mengawasi ya apa yang kita buat dan apa yang kita tidak buat ya. Tapi ingat saudara, ada satu pasang mata yang di atas sana yang mengawasi bagaimana attitude kita, bagaimana gesture kita saudara di dalam ibadah online yang seperti ini ya saudara. Saya mulai melihat di sini saudara ya, bahwa ibadah online ini ada sesuatu yang spesifik ya. Yang spesifik itu saudara ya adalah pengaruh Roh Kudus atas hidup kita ya saudara ya. Bagaimana kita menempatkan hati kita di bawah pengaruh Roh Kudus ya saudara ya. Ibadah online bisa menjadi ibadah kelas 2 atau kelas 1 saudara. Itu sangat tergantung kepada sikap kita saudara, menempatkan hati kita di bawah tuntunan Roh Kudus, di bawah pengaruh Roh Kudus. Nah saudara, di dalam ibadah yang berjamaah saudara ya, ekspresi kita banyak dipengaruhi oleh dorongan, anjuran, dan pelayanan altar. Saudara, pengaruh yang tidak kalah besarnya adalah respon orang lain di sekitar kita. Ya saudara, pernahkah kita saudara di dalam ibadah offline ya saudara ya, memutuskan tanpa didorong oleh siapapun juga dan tidak disertai oleh siapapun juga, memutuskan seorang diri bangkit dari kursi, berdiri dan mengangkat tangan dan memuji Tuhan, sekalipun seluruh gereja ya saudara tidak melakukan hal itu ya saudara. Kita tidak pernah punya keberanian untuk melakukan hal itu. Nah sekarang saudara ya, kita dibawa kepada satu situasi di mana setiap sikap ya, setiap ekspresi kita ya harus datang dari keputusan hati kita. Dan saudara, ini menjadi ibadah ya saudara ya, yang menjadi ibadah yang spesifik, yang tidak biasa, yang tidak seragam, yang tidak uniform saudara ya. Sama seperti kalau kita mau melakukan perjalanan, saudara boleh memilih dua ya cara untuk melakukan perjalanan ya. Naik bus umum, angkutan umum, atau sewa rental saudara ya. Saya sering pergi ke luar pulau saudara untuk lakukan perjalanan pelayanan saudara ya. Ada banyak kali saya memilih untuk rental mobil daripada naik bus umum atau naik kereta api saudara ya. Karena apa saudara ya? Karena kalau kita sudah naik mobil rental ya saudara ya, oh saudara, ada kebebasan untuk to be specific di dalam perjalanan kita ya saudara. Kita bisa bebas kapan kita mau stop sebentar ya, mau ke toilet, mau istirahat, mau ngopi, mau foto-foto pemandangan, mau belanja oleh-oleh, mau mampir ke rumah teman, mau apa saja saudara ya. Ketika kita ini menguasai mobil rental kita saudara ya, kita bisa lakukan apa saja yang kita ingin lakukan ya saudara. Itu juga saudara yang sebetulnya terjadi dengan ibadah online ya saudara.
ini ibadah yang menjadi milik pribadi saudara sendiri. Ya saudara ya, ibadah yang seperti ini menjadi satu wahana untuk saudara meluapkan ya saudara dengan bebas apa yang saudara rasa ingin saudara luapkan kepada Tuhan. Ya saudara ya, apa itu gejolak hati, apa itu ekspresi fisik ya saudara ya. Ketika sensasi ballroom sudah tidak ada ya saudara ya, maka yang mengambil peranan yang terbesar dalam hidup kita adalah gejolak batiniah kita terhadap Tuhan. Ya. Nomor 2 saudara, ketika kita sedang tidak terganggu atau terusik ya saudara, atau disturb ya saudara ya oleh hal-hal mungkin secara positif saudara oleh orang-orang di sekitar kita di dalam ibadah offline saudara, maka ibadah ini menjadi satu interaksi spiritual yang sangat personal antara kita dengan Tuhan. Ya saudara, saudara, Anda akan menjadi sangat spesifik ya ekspresi Anda terhadap Tuhan. Ya saudara, tidak diatur oleh kebiasaan di dalam gereja. Ya saudara, nomor 3, kalau saudara menyelesaikan satu ya finish dengan satu sermon, saudara nggak puas, saudara bisa mengulangi sermon itu, atau saudara bisa pindah channel, pergi ke sermon lain, makan firman Tuhan lagi lebih banyak dengan tidak usah keluar dari rumah dan menyetir mobil lagi ya saudara, dari satu tempat ke tempat yang lain. Anda tinggal main dengan jari dan Anda pindah ke gereja yang satunya lagi, ibadah yang satunya lagi. Jadi saudara, kita punya freedom di sini, kita punya kebebasan di sini saudara untuk beribadah sebanyak yang kita mau. Dan saudara, itu tidak pernah kita peroleh saudara ketika ibadah offline masih berjalan. Dan itu menjadi ibadah berraya pribadi kita kepada Tuhan. Dalam saat-saat yang seperti itu saudara, ya, kita tidak harus berdiri, mengangkat tangan, bertepuk tangan ya saudara, untuk karena saudara ya lihat orang lain melakukan, terpaksa kita juga melakukannya ya saudara ya. Yang ekspresi kita menjadi ekspresi yang spesifik ya saudara, yang sangat personal. Kita sempat menjadi sangat spesifik di dalam kespesifikan kita sendiri, di dalam cara kita meraih hadirat Tuhan, di dalam cara kita menghampiri Tuhan. Saudara, kita bahkan bisa merekam ya saudara ya, merasakan sendiri interaksi spiritual kita dengan Tuhan, sekalipun itu merupakan satu esensi yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa manusia. Tapi saudara, engkau bisa merasakan itu sendiri ya saudara. Dan itulah saudara, sebetulnya saudara ya, hal yang paling esensial di dalam sebuah ibadah. Satu pengalaman pribadi di dalam perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, bukankah kekristenan pada hakikatnya Allah turun ke dalam dunia ini, melawat dan mengakuisisi manusia untuk menjadi umat kepunyaannya. Lalu kita menjadi miliknya yang sangat pribadi ya saudara. Lalu kita menjadi orang dalamnya Dia ya saudara. Kita menjadi abdi dalam bagi Dia, sang raja di atas segala raja itu. Ketika kita sedang ada di dalam ibadah rumah seperti itu saudara, tiba-tiba kita sadar ya saudara ya, bahwa hidup kita ini adalah abdi dalamnya Tuhan ya. Ketika kita menghadap kepada Tuhan, itu adalah satu pertemuan yang rahasia ya saudara ya. Dan Tuhan memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada kita ya saudara ya. Itu tidak sama saudara kalau kita sedang ada di tengah-tengah ribuan jemaat atau ratusan jemaat ya saudara ya. Kadang-kadang saudara di dalam ibadah offline, di mana kita ada banyak di tengah banyak orang, kadang-kadang kita merasa saudara ya, kita bisa berlindung ya saudara ya. Kita sedang merasakan begini saudara, merasakan bahwa Allah menyapu dengan matanya ke seluruh ruang ibadah, dan Dia tidak meneliti kita satu persatu ya saudara ya. Kita kadang-kadang punya perasaan seperti itu, Allah sedang mengalihkan matanya ke orang lain dan tidak memperhatikan kita ya saudara. Tetapi ketika kita sedang ada di dalam ibadah yang sangat pribadi dengan Tuhan,
maka kitalah satu-satunya fokus pengamatan Tuhan. Ya saudara ya. Oh saudara, perjumpaan yang seperti itu akan saudara membuat kita merasa, ya saudara ya, tidak bisa bersembunyi, terlalu terbuka di hadapan Tuhan, ya saudara. Dan kemudian apa yang kita dapati saudara, ketika kita hanya sendirian menghampiri Tuhan, ya saudara ya, dan Tuhan akan memusatkan perhatiannya kepada kita, ya. Oh saudara, tiba-tiba kita merasa saudara ya, keadaan atau kondisi rohani kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Ada hal-hal saudara yang ketika kita ada sedang di tengah-tengah jemaat yang besar, ya, tidak menjadi satu perasaan yang kita rasakan, ya saudara, tidak menjadi satu hal yang kita rasakan. Tapi kita kesendirian saudara, ya, di dalam ibadah online yang seperti ini, hanya ada saudara dengan Tuhan. Saudara tiba-tiba merasakan siapa dirimu di hadapan Tuhan, bagaimana kondisi rohanimu di hadapan Tuhan. Dan saudara kemudian kita akan tahu, ya saudara ya, kita akan menyadari ya seminim apa pencapaian rohani kita selama ini, ya saudara. Ketika kita tiap minggu, dari minggu yang satu ke minggu yang berikutnya, ya saudara, menyamarkan diri di tengah-tengah jemaat yang besar jumlahnya. Hari ini saudara ya, ketika kita satu persatu menghampiri Tuhan, ya saudara, satu pertemuan yang privat, ya, Anda adalah satu-satunya fokus pengamatan Tuhan di dalam ruang ibadah pribadi ini. Dan engkau akan mendapati dirimu saudara ya, betapa, ya saudara ya, betapa minimnya ya pencapaian rohani kita saudara di dalam Tuhan, ya saudara. Dan kemudian kita menyadari di titik itu saudara, betapa panjang sabarnya Tuhan selama ini, ya. Kita memikirkan Tuhan tidak memperhatikan, ya, padahal sebenarnya Tuhan sangat tahu kondisi rohani setiap orang, effort setiap orang di dalam mencari Dia, ya saudara. Nomor satu saudara, kita menyadari, ya, waduh Tuhan, Engkau sangat panjang sabar, ya. Oh Tuhan, selama ini aku membuang banyak waktu dengan tidak mempunyai satu kemajuan di dalam cara mengejar Tuhan. Yang nomor dua saudara, ya, kita mulai di situ baru menyadari selama ini, ya, begitu banyak waktu yang kita sudah buang dengan sia-sia, tidak diisi dengan maksimum effort untuk bertumbuh ke level di mana kekristenan kita bisa menjadi kepuasan bagi hati Tuhan, bisa memuaskan hati Tuhan. Ya saudara, kadang-kadang saudara, effort kita untuk berusaha untuk menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan itu terlalu minim. Kita lakukan seadanya, ya, sekedarnya, ya saudara, dan kita merasa itu cukup. Saudara, dunia gerejawi sekarang pada zaman ini saudara terasa sangat banget, ya saudara ya, kompetisinya di dalam area apa saudara? Di dalam area sensasi, saudara, sehingga mulai menenggelamkan esensinya. Shutdown gedung gereja saat ini Tuhan, seperti sedang menyetop semua kompetisi sensasi yang seperti itu, ya saudara. Pertandingan sound system, pertandingan interior ballroom, pertandingan tata cahaya, pertandingan pelayan altar saudara yang udah berubah seperti menjadi satu pertunjukan, ya saudara ya. Kompetisi yang sudah overheat ini, ya saudara, sekaligus Tuhan dengan tiba-tiba, ya saudara ya, di shutdown oleh Tuhan untuk memberi kesempatan kepada setiap orang Kristen kembali kepada esensi ibadah yang sebenarnya, yang sejati, yaitu perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Saudara, sensasi-sensasi yang dibangun oleh gereja-gereja ballroom saudara, sesungguhnya ya, cepat atau lambat, sedikit demi sedikit, ya saudara, akan mengalihkan, ya saudara, esensi ibadah dari perjumpaan dengan Tuhan menjadi satu celebration rohani. Hukum yang kedua saudara, ya saudara, hukum yang kedua, tadi itu tentang yang pertama saudara, ya,
the way we love God, cara kita mengasihi Tuhan. Hukum yang kedua adalah cara kita mengasihi sesama manusia. Sungguh luar biasa saudara, pada satu masa yang sama, kedua hukum ini tiba-tiba menyeruak ke permukaan hidup kita. Ya saudara, pandemi ini saudara, ya, menyediakan bagi kita satu kesempatan yang luar biasa, sekaligus ujian yang luar biasa untuk kita saudara, melatih, belajar, diuji di dalam cara kita mengasihi sesama kita. Oh saudara, ya, mengasihi sesama kita di dalam cara seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya saudara, kalimat seperti ini sering kita baca. Ya saudara ya, frasa yang seperti ini sering sekali kita baca dengan tidak kita maknai dengan sungguh-sungguh. Saudara, sesungguhnya saudara, hari-hari ini saudara ya, oh saudara sedang tersedia di dalam jumlah yang luar biasa banyaknya orang-orang yang terpapar penyakit, orang-orang yang mengalami kesulitan di dalam kehidupan, memenuhan kebutuhan hidup. Luar biasa saudara jumlahnya, ada di mana-mana di sekitar kita. Ya. Saudara, ada keluarga-keluarga yang kehilangan kepala keluarga yang selama ini menjadi pencari nafkah bagi mereka sekeluarga. Saudara, saya memiliki banyak kenalan saudara di seluruh Indonesia. Ada banyak orang yang saya dengar saudara sedang di dalam kesulitan yang luar biasa saudara. Di beberapa daerah ada hamba-hamba Tuhan saudara sudah tidak bisa makan nasi saudara. Mereka pergi ke dalam hutan untuk mencari apa saja, pisang hutan, mangga hutan, saudara, singkong hutan, apa saja. Ya saudara, apa yang kira-kira punya karbohidrat, ya saudara, mereka petik, bawa pulang, dicincang saudara, ditanak seperti nasi. Ya saudara ya, mereka sudah tidak bisa membeli beras saudara, mereka makan apa saja yang ada di dalam hutan. Saudara, saya melihat ada hamba-hamba Tuhan saudara yang bermohon untuk bisa dikasih uang saudara ya, untuk menghidupi hidup mereka saudara, hanya dengan 150.000 satu minggu, satu keluarga. Ya saudara ya, itu saudara ya, sangat menggenaskan. Setiap kali saudara saya berhadapan dengan hal yang seperti itu, Anda tahu saudara ya, apa yang Tuhan tanya kepada saya ya, Tuhan cuma tanya begini, ada berapa sisa uang? Ada berapa sisa uangmu? Ya saudara, oh saudara mengerti tidak kemana arah pertanyaan itu? Ya, Tuhan sedang bilang begini, jangan simpan-simpan uangmu itu bagi dirimu sendiri, sementara ada orang lain yang kelaparan. Itu yang selalu Tuhan katakan kepada saya. Hari ini saudara, pertanyaan yang sama datang kepada saudara dan saya. Apa kita sedang menyimpan sisa uang kita, menimbun sisa uang kita, menahan sisa uang kita demi keamanan kita sendiri, dan menegakkan hati kita saudara untuk melihat orang lain yang sedang membutuhkan di sekitar kita, orang lain yang sedang bergumul untuk punya nasi untuk dimakan. Bisa saudara melakukan hal itu? Ingatlah saudara, ini berkaitan dengan standar di dalam cara kita mengasihi sesama manusia. Ini adalah standar firman Tuhan di dalam cara kita mengasihi sesama kita. Selama saudara engkau menempatkan dirimu di atas kepentingan orang lain, engkau sedang di bawah standar, engkau sedang tidak mencapai standar firman Tuhan. Banyak orang merasa sudah mengasihi orang lain, tapi dengan cara yang sekedarnya, dengan cara menempatkan diri sendiri jauh di atas kepentingan orang lain. Lalu dia merasa saudara, hebatnya dia merasa bahwa dia sudah mengasihi sesama. Tapi hari ini saudara, ya, firman Tuhan memperdengarkan standar firman tentang bagaimana harusnya kita mengasihi sesama kita, yaitu menempatkan kepentingan kita sama tingginya dan sama rendahnya dengan kepentingan orang lain. Dan saudara, dan hati-hatilah saudara ya, bahwa hukum ini ya, di dalam hukum Taurat nilainya adalah hukum yang kedua
tetapi sama nilainya dengan hukum yang pertama, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Dan saudara, hati-hati dengan hukum-hukum utamanya Tuhan, ya saudara ya, sebab melanggar hukum itu, ya saudara, kadang-kadang saudara ya, karena kita tidak mencuri, karena kita tidak membunuh, karena kita tidak berjudi, lalu kita pikir, ya saudara ya, kita tidak menipu orang lain, lalu kita berpikir kita sudah cukup baik, ya, dan kita pasti akan masuk surga. Saudara, hari ini hati-hati dengan hal itu. Hati-hati dengan pemikiran yang seperti itu. Hati-hati dengan keteledoran yang seperti itu. Allah sedang datang dengan satu peringatan yang keras. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara, saya percaya saudara ya, ini membawa selalu saudara setiap kali ya, membawa satu konflik ya saudara di dalam batin kita. Mengasihi sesama atau mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama atau mengasihi diri sendiri. Ya saudara, saya mau ingatkan saudara, di dalam Matius 25 ya saudara ya, hati-hati saudara ya. Di situ ada daftar pertanyaan malaikat ya, yang akan menyaring siapa bisa masuk surga dan siapa tidak masuk surga. Ya saudara ya, pertanyaan-pertanyaan itu bukan soal begini saudara, berapa jiwa yang saudara menangkan, berapa jam saudara berdoa dalam satu hari, berapa banyak ayat yang saudara baca dalam setiap pagi, berapa dalam saudara mempelajari teologi, berapa jenis doktrin yang saudara kuasai, berapa banyak karunia roh yang saudara miliki. Bukan tentang hal-hal itu pertanyaannya. Pertanyaannya saudara ya, sangat sederhana tapi sangat mendasar ya. Akan ada pertanyaan-pertanyaan tentang kepada kita saudara, berapa orang lapar kita kasih makan, berapa orang haus kita kasih minum, berapa orang asing kita kasih tumpangan, berapa orang telanjang kita kasih pakaian, berapa orang sakit yang kita kunjungi, kita lawat, kita doakan, berapa orang yang sedang di dalam keadaan yang terpenjara, yang tertindas, yang kita hibur, yang kita doakan. Saudara, saya mau bilang kepada saudara, orang-orang yang seperti ini, orang-orang lapar, orang-orang haus, orang-orang yang sedang menderita, orang-orang yang sedang tertekan hidupnya saudara, berlimpah ruah di sekitar kita. Jadi saudara, saya mau bilang kepada saudara, kalau ini saudara, kalau ini kita hindari, kita sedang melakukan satu perkara yang fatal dalam hidup kita. Ya, Allah akan menuntut pertanggungjawab dari hidup kita. Dan saudara, melakukan bagian kita dalam area ini, saya mau bilang kepada saudara, itu sama seperti membeli tiket masuk ke dalam kerajaan surga. Gunakan kesempatan yang terbesar ini dengan sebaik-baiknya. Hampir semua dari kita pasti sampai di level tertentu sudah mengasihi sesama kita. Tetapi saudara, namun perintah Tuhan hari ini ya, bukan sekedar mengasihi, tapi di dalam standar yang sedemikian saudara ya, sehingga kita bisa berhasil untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ya saudara, ada banyak orang nanti akan kecewa, merasa sudah mengasihi sesama, ya, lalu kenapa tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Hari ini saudara, jika demikian, ya, bagaimana kita mendidik hati kita sendiri untuk tidak hanya mengasihi diri sendiri? Bagaimana kita melatih diri kita sendiri saudara untuk belajar mengasihi orang lain, ya, di dalam level yang sama dengan mengasihi diri sendiri, ya. Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 10 mengatakan, menulis, mengingatkan, ya saudara ya, bahwa dalam setiap perolehan kita selalu ada dua unsur di dalamnya, roti dan benih. Roti untuk kita manfaatkan saudara, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri, dan benih untuk kita tabur. Saudara, di pinggiran kota Pasuruan, sebuah kota pantura di Jawa Timur, 60 km di sebelah timur Surabaya, saudara, di pinggir kota kecil itu ada sebuah kebun mangga, ya, miliknya Dinas Pertanian. Saudara pergi ke sana, saudara bisa makan mangga sepuas-puasnya, asal jangan dibawa pulang. Karena apa saudara? Karena mereka membutuhkan biji mangganya itu. Biji mangganya itu untuk ditanam saudara, dan mereka akan menjual bibit pohon mangga. Ya saudara ya. Jadi
Anda bisa makan dagingnya, tapi Anda tidak boleh bawa pulang bijinya. Nah saudara, Anda tidak boleh bawa pulang bijinya kan? Tapi saudara, kalau Anda mau makan sama bijinya sekalian juga bisa saudara ya. Anda tidak perlu bawa pulang. Tapi tidak ada orang yang cukup gila makan mangga ya saudara, mulai dari kulit sampai biji kan? Ya saudara. Tapi hari-hari ini ada banyak orang yang seperti itu. Ya, memakan sebagian yang harusnya ditanam ya saudara ya. Dan itu berbahaya bagi hidup kita. Ya, mengambil bagian ya saudara ya di dalam porsi ya benih untuk kita makan. Ya saudara. Daging buahnya saudara kita makan, bijinya kita tabur. Ya saudara ya, jangan makan daging dengan bijinya sekaligus. Ya, engkau akan sakit saudara. Yesaya mengklarifikasikan saudara ya, bahwa itu kita bisa lakukan ya, ketika kita melatih diri kita saudara untuk menahan nafsu, menahan batas keinginan ya saudara. Dia menyatakan itu di dalam salah satu pasalnya, yaitu Yesaya 58, yaitu ketika dia bicara tentang apa saudara? Tentang puasa. Ya, saya baru mengerti hari-hari ini saudara, kenapa Yesaya di dalam pasal yang 58 itu mendeskripsikan puasa bukan begini. Puasa artinya tidak makan. Tidak seperti itu saudara. Ya, Yesaya di dalam pasal 58 mengatakan puasa itu artinya apa? Engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, memerdekakan orang yang teraniaya, memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, memberi tumpangan kepada orang asing, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, dan tidak menyembunyikan dirimu kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Saudara, saya percaya saudara bukan orang-orang yang lalim ya kepada pegawai saudara, kepada kenalan saudara, kepada siapapun. Engkau juga bukan orang yang membebani orang lain secara tidak wajar ya saudara ya. Engkau juga tidak menganiaya orang sehingga tidak perlu mengatakan saya membebaskan orang-orang yang saya aniaya. Tapi saudara ya, poin keempat saudara, perhatikan, memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Oh saudara, bayangkan saudara ya, engkau sedang punya, saudara dan saya sedang punya roti. Roti itu milik kita dan kita sedang mau makan. Dan saudara, firman Tuhan di dalam Yesaya mengatakan, pecah rotimu, bagi rotimu, kasih sama orang lain sebagian. Saudara, ini hati-hati saudara ya. Jangan pernah merasa damai sejahtera melakukan ya saudara ya. Engkau mengatakan bahwa engkau membeli roti dengan uang yang halal, ya. Tapi uang itu datang dari Tuhan. Dan di dalam uangnya dari Tuhan itu ada roti dan ada benih. Jadi ketika engkau sedang memecah-mecah rotimu, ingat, ketika Roh Kudus mengingatkan kita, ada orang lain yang tidak ada roti untuk dipecahkan. Ya saudara, hati-hati dengan hal itu. Hati-hati ketika Roh Kudus mengingatkan kita tentang hal itu. Firman Tuhan mengatakan saudara ya, ketika hal itu terjadi, jangan kita menghindar. Jangan saudara dan saya menghindar. Jangan saudara dan saya pura-pura melalaikan hal itu, ya, mengesampingkan hal itu, menyepelekan hal itu. Hati-hati ketika Roh Kudus mengingatkan kita. Dan saudara, ketika kita di sisi lain ya memutuskan untuk menaati suara Roh Kudus itu, ya saudara, firman Tuhan mengatakan ya, ketika kita menolong orang miskin, ketika kita membagi roti kita kepada orang yang lapar, ya, firman Tuhan mengatakan kita sedang memiutangi Tuhan. Bayangkan saudara, ya, bayangkan saudara, kita sedang memiutangi Tuhan. Kita sedang membuat Tuhan berhutang kepada kita. Berhutang apa? Berhutang berkat, berhutang kasih karunia, berhutang belas kasihan, berhutang apapun yang kita tabur. Karena firman Tuhan mengatakan apa yang kita tabur,
itulah yang akan kita tuai. Hari ini saudara, pesan Tuhan merupakan isi hati Tuhan. Saudara, pengen ngomong sama saudara, hati Tuhan ada pada orang miskin dan lemah. Hati-hati dengan posisi kita. Kalau kita ada di pihak orang miskin dan lemah, saudara, ada Tuhan di pihak kita. Dan saudara, jangan menjadi musuh Allah di dalam hal ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, yang sama beratnya dengan itu, yang sama pentingnya dengan itu, adalah mengasihi sesama kita, mengingat sesama kita, seperti kita pernah mengingat diri kita sendiri. Ketika melakukan firman Tuhan ini, saya percaya hati Tuhan diperkenan, hati Tuhan bersuka cita. Oh, nama saudara dan saya ada di dalam hatinya Tuhan. Dan saudara, apa yang akan kita nantikan ketika pandemi ini selesai, saudara, musim menabur selesai, kita akan masuk ke dalam satu musim baru, yaitu musim menuai. Dan Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah dari apa yang kita taburkan di dalam musim yang seperti ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saudara, saya ajak saudara kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan, Engkau sudah menegur kami, mengingatkan kami, dan kami percaya Tuhan, kami sedang Engkau bawa kepada satu musim di mana kami akan belajar lebih lagi di dalam cara kami mengasihi Tuhan, di dalam cara kami berurusan dengan Tuhan, di dalam cara kami menghampiri Tuhan, di dalam cara kami meraih hadirat Tuhan dalam hidup kami Tuhan, di dalam cara kami memeluk dan mengejar Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, oh esensi yang paling dalam ini, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kami. Tuhan, kami hamba berdoa Tuhan, biar jemaat GKT Tuhan, di dalam hari-hari ibadah online-nya Tuhan, menerapkan hal itu Tuhan, di dalam hidup mereka masing-masing. Oh, menjadikan ibadah online ini menjadi satu ibadah yang pribadi, satu perjumpaan yang pribadi dengan Tuhan, merasakan pengalaman yang sangat pribadi dengan Tuhan, meraih Tuhan menjadi milik pribadi mereka. Tuhan, di sisi lain Tuhan, ini adalah kesempatan yang paling besar yang pernah kami miliki dalam hidup kami untuk menolong banyak orang di sekitar kami. Tuhan, tepat pada waktu yang seperti ini, Engkau mengingatkan kami untuk tidak hanya sekedar mengasihi orang lain, tapi bukan mengasihi orang lain di dalam cara dan standar Tuhan, yaitu mengasihi orang lain di dalam level yang sama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tuhan, tolong kami Tuhan, amat sangat tidak mudah bagi kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami masuk ke dalam satu puasa rohani, oh kami membatasi keinginan hati kami, membatasi hedonisme kami, membatasi kemewahan kami, membatasi kemakmuran kami, memecah-mecah roti kami bagi orang lain yang sedang kelaparan Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu adalah hal yang menarik perkenan Allah di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, apa yang kami lakukan di dalam musim ini, musim menabur ini, akan kami tuai di dalam musim menuai yang akan datang. Terima kasih Tuhan, ya kami memiliki pandangan-pandangan yang seperti itu, ya Tuhan, dan dengan sukacita kami akan melakukan bagian kami. Dan kami tahu Allah memperhitungkan itu sebagai satu piutang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami minta tolong kepada Tuhan untuk memampukan kami untuk mengasihi Engkau Tuhan, dan mengasihi sesama kami manusia, dalam standar dan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar jemaat-Mu akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami minta berkat-Mu atas kami Tuhan. Menurutkanlah berkat-Mu atas kami. Angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Anugerah yang besar dan berlimpah-limpah dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, pertolongan
penghiburan, pengurapan doa, kepekaan kepada hadirat Tuhan, kepekaan kepada kebutuhan sesama kami manusia, hati yang penuh dengan belas kasihan oleh Allah Roh Kudus tinggal dalam hidup kami, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kami di awan-awan yang bermain bersama-sama dengan Tuhan. Kami tinggal selama-lamanya dalam kerajaan surga yang kekal. Yang diberkati sama-sama katakan amin.